tak henti-hentinya. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas qadarullah-Nya. Kita kembali lagi bisa bertemu bertatap muka di akhir pekan dalam kajian MT Sahabat Surga. Tak lupa salawat salam kita limpahkan kepada Nabi Nabi serta keluarganya, sahabatnya, sahabat terbaiknya, tentunya pada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Yang kami takzimi Ustadz Dedi Haryadi yang senantiasa membersamai kita dalam setiap akhir pekan melaksanakan bisa bertausiah, menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga Ustadz Dedi beserta keluarga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan. Amin. Juga Bapak Ibu sekalian yang setia setiap akhir pekan. Ya, waktu yang kita tunggu-tunggu setiap akhir pekan tidak terasa. Udah 1 pekan kita melewati waktu asa kamari gitu nyerelek waktu setanya. Sekali lagi Ustadz sekali lagi selalu menasihati kita jangan menjadikan kehadiran kita di kajian adalah ibaratkan seperti meluangkan waktu sisa gitu kan. Tapi kita menjadi suatu waktu yang harus kita luangkan ya. Apa ya kata-katanya waktu itu Ustadz ya? Intinya jangan menjadikan sesuatu apalah harus diprioritaskan lah intinya Mas seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan kajian kita mari sama-sama kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya seperti biasa kita dengarkan tilawah dari Ibu Tuti akan menyampaikan surat Al-Zumar ayat 53. Persilakan Bu Tuti. Atur nuhun Dr. Wedi, izin Pak Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Tuti. Sehat berkah, salawasta kamu putri sareng keluarga. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu, Majelis Taklim Sahabat Surga, sore hari ini kita akan lanjutkan kajian tema dari lanjutan dari pekan lalu, yaitu Allah Al-Ghafir, Al-Ghafar, Al-Ghafur. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan catatan di WA Group, mungkin bisa melanjutkan untuk pembahasan lanjutannya. Nanti ditunggu dari Teh Dina, Teh Susi, yang nanti kalau yang pekan lalu tidak sempat hadir, nanti saya kirim lewat di kolom chat mengenai notulen kajiannya. Seperti di pembahasan yang lalu, ini masih tetap di Asmaul Husna series yang hampir 3 tahun ini belum selesai kajian ini. Ini memang seperti inilah kita mengaji di MT Sahabat Surga. Jadi suatu kajian yang berkelanjutan. Seperti itu Ustadz ya. Bapak Ibu, nanti Ustadz akan menyampaikan tausiahnya, mohon dijaga
mikrofonnya. Tapi ketika Ustadz meminta interaktif, jangan sungkan untuk membuka mikrofonnya dan menjawab respon dari Pak Ustadz. Di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan tanya jawab, sesuai dengan tema kajian. Silakan di drop di kolom chat atau di pertanyaan langsung. Karena memang beberapa kali pertemuan pertanyaan banyak, mohon maaf kalau misalnya saya akan prioritaskan pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Tapi kalau misalnya ada waktu, insya Allah kita akan juga bahas menjawab pertanyaan yang di luar tema. Kalau yang ingin bertanya langsung silahkan, satu orang satu pertanyaan singkat dan direct terhadap tema yang akan poin yang akan ditanyakan. Demikian kami persilakan Pak Ustadz Dedi untuk memulai kajiannya. Terima kasih. Padahal Pak Ustadz. Baik, syukran. Jazakillah khairul jaza Pak Dr. Wedi. Mohon izin Pak Dokter men-share materi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Iya. Sudah? Baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi yang memandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini di tengah kesibukan Pak Dokter yang sangat luar biasa. Terus istiqomah setiap pekan menyempatkan untuk bisa bersilaturahim dengan semua sahabat surga dalam kajian-kajian rutin kita di akhir pekan insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Pak Dokter dalam kesehatan, keberkahan, keistiqomahan dalam ketaatan, dan salam berkah buat keluarga besar. Juga Alhamdulillah hadir juga bersama kita Pak Dr. Zulfikar, Masya Allah. Juga Prof. Endah juga hadir, Masya Allah. Ini adalah guru-guru kita semua Pak Dokter, Masya Allah. Mudah-mudahan semua dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Ada Teh Anita, Teh Rosi, Teh Tina, ya Bu Dokter Susi juga hadir, Masya Allah. Ibu Dayanti, ya, tadi juga Bu Tuti sudah mengawali pertemuan sahabat surga dengan bertilawah di surah Az-Zumar ya. Mudah-mudahan menjadi pemberkah di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Ada Bu Dokter Lelani juga, Pak Dokter Wedi ya hadir, Masya Allah. Salam baktos Bu Dokter buat Pak Dokter dan sahabat surga semua yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, yang tidak saya sebut satu persatu namanya karena di depan layar saya hanya beberapa yang muncul Pak Dokter. Mudah-mudahan semuanya dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan sahabat surga sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terhebat dari amal solih yang kita terus bangun bersama-sama, dan mudah-mudahan kebersamaan kita dalam ketaatan seperti ini di dunia mengantarkan kita memiliki peluang untuk terus bersama penuh kebahagiaan sampai kelak di surga. Karena sahabat surga ini Pak Dokter ya, kita bangun bersama-sama beberapa tahun yang lalu, sengaja memang untuk membangun sebuah kebersamaan, tidak hanya penuh kebaikan di dunia, tetapi bersama penuh kebahagiaan sampai ke surga insya Allah. Dan betul kata Pak Dokter, kajian kita sudah 3 tahun lebih, hanya membahas satu materi ya, satu tema yaitu tentang Ma'rifatullah Fikih Asmaul Husna. Ini belum kelar-kelar sampai hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah disusun oleh Teh Tina, Bu Dokter Susi ya, di setiap pertemuan-pertemuan kita nanti bisa menjadi karya Pak Dokter di kemudian hari. Mungkin dan lain sebagainya ya.
Baik, eh, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan hari ini adalah Al-Muhadharah Ats-Tsaniyah, pertemuan kedua fil maudhu tsani, di materi kedua tentang satu tema terkait dengan 3 nama Allah yang memiliki terjemah yang sama, berawal dari akar kata yang sama, namun memiliki penekanan makna yang sedikit berbeda, yaitu Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar. 3 nama ini diperkenankan di dalam Al-Quran dengan terjemah yang sama, Allah yang Maha Pengampun, dari akar kata yang sama, yaitu Ghafaro Yaghfiru, namun memiliki penekanan makna yang sedikit berbeda. Ya. Al-Ghafar terulang di 5 ayat dalam Al-Quran, Al-Ghafur terulang 91 di dalam Al-Quran, dan Al-Ghafir terulang di 1 ayat di dalam Al-Quran. Ya, total semuanya 97 dari kata Ghafaro yang diulang di dalam Al-Quran sampai 233 ayat. Ya. Dan kemarin sudah kita bahas Pak Dokter ya, apa makna Ghafaro secara bahasa dan apa makna istighfar ya yang sering kita lakukan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebagaimana dibahas di pertemuan kemarin terkait dengan mal faraq bainal ghafir wal ghafur dan wal ghafar. Apa perbedaan antara makna nama Allah Al-Ghafir, kemudian Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan, ini untuk merefresh ya sedikit dan sejenak di pertemuan awal untuk nyambung di pertemuan hari ini. Al-Ghafir, Ibu dan Bapak sekalian, itu al-mubalik fi syitri, ya, fala itu mudnib la fid dunya wala fil akhirah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Al-Ghafir adalah Allah yang menutup semua dosa-dosa kita sehingga Allah tidak memperkarakannya di dunia dan di akhirat. Makanya hari ini Bapak Ibu, hidup kita baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, rizki ya berlancar-lancar, semuanya sehat, berlimpah, sukses, meraih apapun yang kita inginkan di dunia. Ini bukan berarti kita tidak punya dosa, tetapi kita punya Allah Al-Ghafir yang tidak memperkarakan dosa kita di dunia dan di akhirat. Andaikan semua dosa-dosa kita langsung Allah perkarakan dan langsung Allah balas di dunia, hidup kita tidak akan seperti sekarang ini Pak Dokter ya. Bahkan kita mungkin sudah tidak ada di kehidupan dunia ini. Bukti kita baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, seluruh keinginan kita terkabul, anak-anak kita sukses, pasangan kita pun karirnya juga sukses, kita sehat, kita bahagia, semua berjalan baik-baik saja, bukan berarti kita tidak punya dosa. Setiap kita punya kisah dosa masing-masing, setiap kita punya cerita kemaksiatan masing-masing, setiap kita punya kisah aib masing-masing. Tetapi kenapa semua hidup kita baik-baik saja Pak Dokter? Karena kita punya Allah Al-Ghafir, Allah yang tidak memperkarakan dosa-dosa kita di dunia dan juga nanti kelak di akhirat. Sebanyak apapun dosa kita, tidak menghalangi Allah untuk terus memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebanyak apapun kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, tidak menghalangi Allah untuk terus memberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kebaikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah Al-Ghafir. Masya Allah ya. Andaikan kita tidak punya Allah Al-Ghafir, setiap dosa-dosa kita langsung dihukum, langsung diperkarakan dan dipermasalahkan, boleh jadi hidup kita saat ini tidak seperti sekarang. Tidak baik-baik saja, bahkan terosi kita sudah tidak ada di kehidupan. Ya, ini Al-Ghafir Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Kemudian kemarin kita sampaikan Al-Ghafur. Kalau Al-Ghafur Bapak Ibu sekalian itu adalah kathirul maghfirah. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah tidak akan pernah lelah dan menyerah, bahkan bosan untuk memaafkan dosa-dosa kita itu. Makanya kemarin saya sampaikan Pak Dokter ya, kenapa Allah menamakan dirinya Al-Ghafir? Karena Allah tahu kita ini akan berdosa kepadanya. Kenapa Allah menamakan dirinya Al-Ghafur? Karena Allah tahu kita akan mengulang-ulang dosa itu seumur hidup kita. Betul kan?
Bapak Ibu, kalau kita sudah bertobat dan sudah beristighfar, ada kepastian nggak kita tidak berdosa lagi? Ada kepastian tidak? Tidak ada Bapak Ibu ya. Maka Allah menamakan dirinya Al-Ghafur. Sebanyak apapun dosamu kepadaku, aku tidak akan pernah lelah dan bosan untuk memaafkan semua dosa-dosa itu. Bahkan Pak Dokter, sampai kita bosan dan lelah untuk meminta maaf kepada Allah. Ini saya sampaikan Bapak Ibu kalimatnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu di sini. Ternyata Allah tidak akan pernah lelah memaafkan dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa itu sampai kita lelah dan bosan meminta maaf kepada Allah. Jadi pertanyaannya siapa yang akan lelah? Kita yang minta maaf atau Allah yang akan memaafkan? Sepertinya kita yang minta. Kita yang minta maaf. Betul-betul. Siapa yang bosan? Kita yang minta maaf atau Allah yang memaafkan? Kita yang akan minta maaf yang bosan itu. Bukan Allah, karena Allah Al-Ghafur Bapak Ibu. Makanya apa kata para ulama? Tsumma tatubu wa taqulu ya Rabb lan u'iduha tsaniyah. Ketika kita bertobat, Bapak Ibu sekalian, dan berjanji, saya tidak akan melakukan dosa lagi, tetapi kita melakukan dosa lagi, kemudian bertobat. Setelah bertobat lagi, kita melakukan lagi bertobat. Berdosa, kan bertobat lagi. Wa ba'daha tasubbu 'alaika taubah. Namun Bapak Ibu sekalian, semakin kita banyak bertobat, semakin kekuatan tobat itu semakin berkurang. Tobat kedua tidak akan sekuat tobat pertama. Tobat ketiga tidak akan pernah sekuat tobat kedua. Dan pada akhirnya Bapak Ibu faqatu siqqah binafsika. Kita kehilangan energi untuk bertobat kepada Allah. Makanya Ibu dan Bapak pernah kita sampaikan Pak Dokter ya. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, jangan pernah lagi mengulang sebuah kemaksiatan. Karena ketika kita minta maaf lagi kepada Allah, minta maaf yang kedua, maka kekuatan minta maaf yang kedua tidak akan sekuat tobat pertama, istighfar pertama. Setelah kita istighfar yang kedua, kemudian berdosa lagi dan meminta maaf lagi, maka minta maaf yang ketiga tidak akan sekuat minta maaf yang kedua. Dan pada akhirnya kita kehilangan tenaga untuk terus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebanyak apapun dosa-dosa itu seumur hidup kita, terus diulang-ulang Bapak Ibu, ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah Al-Ghafur. Allah tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah bosan untuk memaafkan dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa itu. Aku Al-Ghafur, karena aku tahu kalian adalah hambaku. Dia akan terus mengulang-ulang kesalahan kepadaku seumur hidupnya. Itu Allah Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian kemarin sudah kita bahas Al-Ghaffar. Ya, kalau Al-Ghaffar Bapak Ibu sekalian kita lihat yaghfiru dzunub al-katsirah wa huwa mukhassasun lidzunub asyadid Bapak Ibu. Jadi Al-Ghaffar ini Bu Tuti untuk memaafkan dosa-dosa kita yang teramat besar sampai kita menyangka dosa kita tidak akan dimaafkan oleh Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Al-Ghafur pakai doma, Bapak Ibu, itu Allah akan memaafkan dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa itu dalam kehidupan kita. Kalau Al-Ghaffar, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa itu sampai kita menyangka Allah tidak akan pernah memaafkan dosa-dosa kita. Saking besarnya dosa itu. Nah ini Bapak Ibu penggunaan untuk Al-Ghaffar Pak Dokter ya. Jadi dengan 3 nama ini Allah menutup peluang di perasaan kita untuk berburuk sangka kepadanya. Salam. 3 nama ini Allah menutup peluang di perasaan kita untuk berburuk sangka kepadanya. Apa bentuk buruk sangka kita kepada Allah Bapak Ibu? Menyangka Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa kita. Bisa saking banyaknya, bisa saking besarnya. Coba Ibu sekalian. Pak Dokter Wedi, kita punya Allah seperti ini, kira-kira kita tenang nggak? Dosa kita berdosa, Al-Ghafir. Dosa kita banyak, Al-Ghafur. Dosa kita gede, Al-Ghaffar. Ya kan? Allah menutup peluang di perasaan kita untuk tidak berburuk sangka kepadanya. Apa itu bentuk buruk sangkanya? Menyangka ada dosa kita yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, saya pernah meninggalin sholat.
Bapak Ibu, Allah Al-Ghaffar. Ya Allah, saya terus mengulang-ulang kesalahan itu. Aku Al-Ghafur. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin sudah kita bahas Ibu dan Bapak sekalian. Di sini kita akan lihat innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Ya Allah, aku pernah meninggalkan sholat, aku ampuni semuanya. Ya Allah, aku pernah makan riba, aku ampuni semuanya. Ya Allah, aku bla bla bla, aku ampuni semuanya. Kan dalam ayat ini, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Aku ampuni semua dosa-dosa itu. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kata Sufyan Ats-Tsauri, seburuk-buruk manusia adalah yang ketika dia berdosa, kemudian dia menyangka dosanya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sekarang Bapak Ibu ya. Seburuk-buruk manusia, kata Sufyan Ats-Tsauri, bukan yang tidak berdosa, karena nggak mungkin ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi yang buruk di mata Allah itu bukan yang berdosa, tetapi yang berdosa kemudian menyangka dosanya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Itu aswa'un nas, seburuk-buruk manusia, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati, jangan sampai Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghafur, dan Allah Al-Ghafar ini membuat kita bermudah-mudah dan meremehkan sebuah dosa. Ya kan? Jangan Bapak Ibu ya. Ustadz, saya mau mengulang-ulang, ada kan Allah Al-Ghafur, ada itu. Saya mau mencoba penasaran yang dosa yang gede gitu ya, kan Allah Al-Ghafar ya. Ini jangan sampai membuat kita bermudah-mudah dan meremehkan bahkan merendahkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berkejaran dengan jatah usia dan kuota umur yang tidak tahu kapan habisnya. Khawatir usia kita habis ketika kita penasaran dalam sebuah kemaksiatan. Betul? Khawatir umur kita selesai ketika kita sedang bergumul dan sedang sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Karena kata Ibnu Fadl, seburuk-buruk orang adalah yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat mendapatkan ampunan dari sang pemilik dunia. Itu seburuk-buruk orang. Mudah-mudahan kita semua, Bu Tuti, adalah hamba-hamba Allah yang dijemput kematian setelah mendapatkan ampunan. Ya, setelah mendapatkan ampunan insya Allah. Ibu dan Bapak, mari kita lihat di surah untuk materi kita hari ini Asy-Syu'ara ayat 78 dan sampai 82. Ya, kita lihat di ayat ini Bapak Ibu sekalian sebagai mukadimah di pertemuan sahabat surga sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyini. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Perhatikan Bapak Ibu kalimat di sini. Ini kalimat perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menciptakan aku, kemudian menunjukkan jalan kepadaku. Allah memberikan aku makan, memberikan aku minum. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikanku dan menghidupkanku, dan yang amat kuinginkan ampunannya atas kesalahanku kelak pada hari kiamat. Baik, perhatikan Ibu dan Bapak sekalian di sini. Siapa yang ngasih makan itu? Allah. Ngasih minum, Allah. Memberikan kesehatan, Allah. Menghidupkan, Allah. Mematikan, Allah. Ini kalimat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menarik Bu Tuti, lihat di ayat ini di ujung. Walladzi at'ama'u ayyaghfiroli khati'ati. Allah yang amat kuinginkan ampunannya untuk kesalahanku. Jadi atma itu Bapak Ibu yang teramat aku inginkan ya. Yang teramat aku inginkan ampunannya untuk kesalahanku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang menarik dari kalimat Nabi Ibrahim ini adalah ketika berbicara masalah ampunan itu diawali dulu dengan bab makanan, bab minuman, dan bab kesembuhan. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Allah yang ngasih minum, ngasih makan,
Dan ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan Allah yang amat kuinginkan ampunannya untuk kesalahanku. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika Nabi Ibrahim berbicara masalah ampunan, itu diawali dulu dengan bab makanan, bab minuman, dan bab kesembuhan. Kata ulama, Bapak Ibu, kebutuhan kita untuk dimaafkan oleh Allah itu disamakan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan makanan, minuman, dan kesembuhan ketika sakit. Harus seperti itu kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak makan, tidak minum, kemudian sakit tidak sembuh, bagaimana Pak kondisinya? Kita amat membutuhkan ampunan dari Allah, sebagaimana setiap hari kita membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan membutuhkan kesembuhan ketika kita diuji dengan sakit. Karena ayat-ayat ini, Pak Dokter, itu direntetkan ke dalam satu tema oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Asy-Syu'ara 78 sampai 82, dan ini temanya sama. Kenapa ketika berbicara masalah ampunan didahului dulu dengan bab makanan, bab minuman, ya, dan bab kesembuhan? Karena seperti itu Bapak. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kerasa nggak sampai hari ini kita amat membutuhkan ampunan Allah, sebagaimana kita membutuhkan makan minuman, sebagaimana kita membutuhkan kesembuhan ketika sakit? Terasa nggak Bapak Ibu? Atau biasa-biasa wae? Ayo Bapak sekalian, ya. Makanya Pak Dokter, ketika kita tidak beristighfar dan tidak mendapatkan ampunan, seperti kita harus merasa seperti tidak mendapatkan makanan dan tidak mendapat kesembuhan ketika sakit. Harus seperti itu seorang muslim itu. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, sehari Nabi itu berapa kali istighfarnya coba? Tidak kurang 70 kali itu kata dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu. Betul kan? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ampunan Allah, meminta maaf kepada Allah harus menjadi kebutuhan harian. Sebagaimana kita butuh makan dan minum, sebagaimana kita butuh sembuh ketika kita sedang diuji dengan sakit. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang lapar sekali Pak Dokter, kemudian ada makanan, dan makanan itu mahal Bapak Ibu, tapi kita lapar gitu. Kira-kira Bapak Ibu akan beli nggak dengan berapapun harganya? Kita akan beli itu. Bapak Ibu sedang sakit, ingin mendapatkan kesembuhan, tetapi untuk mendapatkan obatnya ini mahal sekali. Bapak Ibu akan berkorban nggak untuk membelinya? Karena semua ini kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kita dengan istighfar pun harus seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari itu minimal 70 kali istighfar lagi, ketemu lagi para sahabat, istighfar lagi. Maka tidak ada kesendirian Nabi ketika sedang tidak berdakwah dan lain sebagainya, kecuali memenuhkan lisannya itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, diamnya Nabi itu zikrullah, dan bicaranya adalah menebar kebaikan. Diamnya Nabi zikrullah, bicaranya menebar kebaikan. Kalau diam kita apa Bapak Ibu? Menghulang. Ya kan Pak Dokter? Diam kita menggalau, menghulang, menggabut. Gitu ya. Dan bicaranya itu bukan mengajak kebaikan, kadang kita kampanye penderitaan hidup. Gitu ya. Nah, kebayang nggak Pak Dokter, di luar sholat Nabi itu istighfarnya tidak kurang dari 70 kali, bahkan 100, tidak kurang dari sejumlah itu. Kita berapa kali dalam sehari istighfarnya Bapak Ibu sekalian? Apalagi istighfar kita belum tentu merasa itu kebutuhan Bapak Ibu, betul kan? Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak istighfar, seperti Bapak Ibu tidak mendapatkan makanan dan minuman, seperti kita tidak mendapat kesembuhan ketika diuji dengan sakit itu. Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Makanya yuk kita biasakan Bapak Ibu, di dalam kediaman kita, kesendirian kita, kesunyian kita, bangun
karya-karya amal soleh yang besar. Apa itu? Zikrullah. Menguatkan hubungan dengan Allah. Dan di antara kalimat zikir terbaik adalah mengucapkan istighfar ini. Karena ya kata Ali bin Abi Thalib kan begitu ya Bu Tuti ya. Muslim itu asum itu az-zikru ya. Al-kalam itu adalah dakwah ilallah. Muslim itu kalau diamnya, dia menguatkan hubungan dengan Allah lewat zikir-zikir terbaiknya. Dan ketika bicara, menguatkan hubungan orang lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim itu ketika diam, menguatkan hubungan dia dengan Allah dalam zikir-zikir terbaiknya. Dan ketika bicara, menguatkan hubungan orang lain dengan Allah lewat kalimat-kalimat ajakan untuk kebaikannya. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat Pak Dokter ya, di surah Az-Zariyat misalnya, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya Allah menyediakan taman-taman dan mata air surga. Bagi siapa itu? Di antaranya Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang mengisi di sepertiga malam itu dengan zikir-zikir istighfar terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah sampaikan di surah Az-Zariyat. Masya Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yaitu orang-orang yang memenuhkan di sepertiga malamnya itu untuk bermunajat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karakter yang tidak akan pernah hilang dari orang-orang yang innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang sudah Allah janjikan taman-taman dan mata air surga itu. Oke, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ayat ini ingin menunjukkan kepada kita, Pak Dokter, istighfar bukan sekedar kewajiban. Istighfar, Bapak Ibu sekalian, betul-betul harus menjadikan sebuah kebutuhan. Sebagaimana kita butuh makan dan minum ketika lapar dan haus, sebagaimana kita butuh sembuh ketika kita sedang sakit. Pertanyaannya, kita berdosa nggak Bapak Ibu? Saat ini kita punya dosa tidak? Ya mungkin nggak usah jawab ya, karena semua kita. Termasuk yang bicara ini Pak Dokter. Setiap kita punya kisah kemaksiatan masing-masing, setiap kita punya cerita dosa masing-masing, setiap kita punya episode aib masing-masing Bapak Ibu ya. Apa yang paling kita butuhkan dari semua kisah itu, Bu Tuti? Ampunan Allah. Ampunan. Seperti itulah Bapak Ibu, kita butuh ampunan karena kita sudah banyak dosa. Seperti kita butuh makan ketika lapar, butuh minum ketika haus, dan butuh sembuh ketika sakit. Dan kita butuh ampunan ketika kita merasa saat ini banyak kisah kemaksiatan, cerita dosa, dan episode aib yang kita tumpuk dan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini adalah mukadimah untuk kajian kita di sore hari ini. Bapak Ibu, mari kita masuk ke keajaiban-keajaiban istighfar, al-ghafir, al-ghafur, dan al-ghafar, Bapak Ibu sekalian, dalam pemahaman para ahli tafsir. Bapak Ibu silakan lihat di surat Hud ayat 3. Ada kalimat yang seakan-akan ini tidak nyambung, Pak Dokter. Silakan Bapak Ibu perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak kalimat yang agak mengganggu itu dari ayat ini secara pemahaman kita? Ada yang mengganggu nggak Bu Tuti? Silakan. Atau biasa-biasa wah. Ini hebatnya istighfar sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Secara bahasa sebetulnya yang enak begini Pak Dokter. Anistaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Niscaya Allah ampuni dosa-dosamu. Kan begitu ya? Ini mah bukan. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus kepadamu. Coba.
Nggak nyambung kan? Bapak Ibu, minta ampunlah, niscaya engkau akan diampuni. Kan seharusnya begitu ayatnya Pak Dokter. Ini mah enggak. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan penuh kebaikan yang tidak akan pernah berhenti di dunia dan sampai nanti di akhirat. Kenapa kalimatnya itu seakan-akan tidak nyambung? Minta ampunlah, niscaya Allah berikan kenikmatan yang penuh dengan kebaikan terus-menerus. Kan seharusnya minta ampunlah, niscaya Allah ampuni. Betul Bapak dan Ibu? Ini kata ulama, Pak Dr. Wedi, Bu Tuti, salah satu keindahan ketika kita minta maaf kepada Allah, ketika beristighfar. Apa salah satu keindahannya? Allah, ketika kita minta ampun kepadanya dengan istighfar-istighfar terbaik kita, bukan sekedar mengampuni dosa-dosa kita. Lebih dari itu, Allah memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita yang terus-menerus. Ya Bapak-Ibu sekalian. Kan seharusnya minta maaflah, Allah maafkan. Minta ampunlah, Allah ampuni. Ini tidak. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, niscaya Allah berikan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan penuh kebaikan terus-menerus. Ini menunjukkan cara Allah memaafkan dosa kita, Pak Dokter. Makanya pernah saya sampaikan di Ramadan kemarin, Bu Tuti masih ingat ya, cara Allah mengampuni dosa-dosa kita itu seperti gelas yang kotor, dibersihkan kotoran itu, kemudian kita isi dengan madu. Pertanyaannya, yang tersisa di gelas itu, Bapak Ibu, kosong, kotoran, atau madu? Madu. Nah itu Bapak Ibu. Kan kalau dibersihkan ya sudah kosong kan begitu ya. Tidak ada kotoran tapi tidak ada madu kan seharusnya. Allah tidak, Bu. Allah tidak hanya membersihkan dosa-dosa kita, tetapi mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bapak dan Ibu, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, orang yang minta maaf kepada Allah bukan sekedar dosanya bersih, bukan ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi setelah itu dia akan mendapatkan satu-satu kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya, rumah tangganya, ya, anak-anaknya, ekonominya, hartanya, semua pelan-pelan Allah akan memberikan kebaikan. Dari apa itu? Dari istighfar. Itu Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Kalau saya memaafkan Bapak dan Ibu, ya sudah dimaafkan, selesai, udah kan begitu. Allah tidak, Pak Dokter. Tetapi setelah dimaafkan, Bapak Ibu dikasih cuanki, dikasih coklat, dikasih orson gitu ya, dikasih tiket nonton apa itu ya, Persib, dikasih gitu sekalian. Itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu, jangan pernah ada di pikiran kita ketika kita minta maaf, minta ampun, dibersihkan saja. Tidak ada kalimat itu Pak Dokter. Tidak ada Bapak Ibu. Justru ketika kita minta ampun atas dosa-dosa kita, bukan sekedar dibersihkan, tetapi yang bersih itu diisi dengan segala kebaikan-kebaikan oleh Allah. Paham Bapak Ibu sekalian ya dengan ayat ini? Makanya kita lihat Bapak dan Ibu di kalimat ini. Silakan. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, Pak Dokter. Syaka rajulun ila Hasan Al-Basri. Ya. Ada seseorang laki-laki yang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia Bapak Ibu dalam kisah ini dia mengadu tentang ketidakharmonisan rumah tangganya. Apa kata Al-Basri? Istagfirillah. Sekalian ya. Kemudian wasyakal akhar al-faqru. Datang seseorang mengadukan tentang kefakiran hidupnya. Apa kata Al-Basri? Istagfirillah.
Itu Bapak Ibu sekalian. Datang seseorang Bapak Ibu yang pertaniannya itu rugi gara-gara tidak ada hujan sehingga kemarau, sehingga perkebunannya itu tidak ada air jadi mati. Apa kata Hasan Al-Basri? Istagfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa jawaban untuk segala persoalan ini dari Hasan Al-Basri cukup satu kata, istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Kira-kira kenapa? Ayo. Datang yang rumah tangganya tidak harmonis, datang yang keuangannya fakir, datang yang Bapak Ibu sekarang bangkrut ya, kemudian pertaniannya kering kerontang karena tidak ada hujan. Kenapa? Jawabannya cuma satu, istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Kira-kira kenapa? Ayo. Karena dengan beristighfar, Allah akan memberikan semua kebaikan terus-menerus, Ustaz. Istighfar tidak hanya membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita, tetapi setelah itu Allah memberikan kebaikan-kebaikan atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ini Bapak Ibu, pesannya bukan dari ulama kaleng-kaleng, dari Hasan Al-Basri. Masya Allah. Ya Syekh, ini saya sudah menikah. Kenapa rumah tangga saya belum mendapatkan keharmonisan, ketenangan? Istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Itu Bapak sekalian. Ya ini saya tidak punya uang. Gitu Pak Dokter. Nanti kalau Bapak Ibu datang ke saya tidak punya uang, saya akan memberikan solusi apa yang disolusikan Hasan Al-Basri. Istighfarlah kepada Allah. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu makin tenang, makin rudet. Rudet kayaknya Ustaz. Tetapi ini Bapak Ibu, karena pemahaman kita harus dibangun berdasarkan Al-Quran. Ketika beristighfar, tidak hanya membersihkan kita dari kotoran, tetapi mengisi yang sudah bersih itu dengan segala kebaikan itu. Ya. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu akan mulai membaik di kehidupan kita ketika kita mengawalinya dengan beristighfar kepada Allah. Itu rumusnya. Jadi Bapak Ibu, hijrah itu atau meminta maaf kepada Allah bukan sekedar ingin membersihkan dosa, tetapi memulai ingin hidup ini diperbaiki oleh Allah. Paham Bapak Ibu ya? Dan itu adalah Al-Quran. Jadi pemahaman kata Amr Khalid, Pak Dokter, ketika hidup kita dirundung banyak persoalan, datang silih berganti, bertubi-tubi, bak derasnya hujan yang tidak pernah mereda. Sebelum kesana-kesini memikirkan solusinya, satu yang harus kita lakukan, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah lewat istighfar terbaik kita. Untuk masalah rumah tangga, untuk masalah keuangan, untuk masalah bisnis tadi yang rugi, untuk hujan yang belum datang dan lain sebagainya. Sebelum mencari solusi, ini harus bagaimana dengan kekuatan daya nalar kita, kekuatan otak kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah lewat istighfar terbaik kita. Ibu dan Bapak dirahmati Allah, ini petunjuk Al-Quran. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanah. Ketika kita beristighfar, tidak hanya dibersihkan dari segala kotoran, tetapi wadah yang telah bersih itu Allah alirkan dan Allah tuangkan berbagai kebaikan dalam kehidupan kita. Nah ini ya yang disebut oleh Al-Quran di surat Hud ayat 3. Maka segalanya akan mulai membaik di kehidupan orang-orang yang mulai memperbaiki hubungannya dengan Allah lewat ketulusan untuk meminta maaf kepadanya dengan istighfar terbaik. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nah di sini ini menarik Pak Dokter ya, kalimat Syekh Mutawalli Sya'rawi, "An-nas yamhuna madi kal jamil muqabilul mauqif say'un minka wallahu yamhu madi kasai muqabilut taubah minka." Perhatikan apa Ibu sekalian. Manusia itu akan menghapus memori kebaikanmu ketika engkau berbuat buruk kepada manusia ya.
manusia itu akan terhapus memori-memori kebaikan tentang kita ketika kita melakukan keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menghapus memori semua keburukan kita ketika kita meminta maaf kepada Allah. Jadi kalau bahasa kita begini Bu Tuti, 1000 kebaikan akan terhapus oleh 1 kesalahan. Tapi Allah 1 kebaikan bisa menghapus beribu kesalahan. Ya. Bapak Ibu masih ingat hadis Bukhari tentang seseorang yang ngasih air kepada seekor anjing itu? Jadi dia haus Bapak Ibu sekalian, kemudian mencari air dan menemukan sumur, kemudian minum. Pas dia naik ke atas, dia pun melihat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya ke tanah saking kehausannya. Kemudian seorang ini turun ke dalam sumur tersebut, mengambil air dengan sepatunya, kemudian memberikan air itu kepada seekor anjing. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Bapak Ibu. Dan orang ini dikisahkan oleh Nabi orang yang sangat banyak dosanya. Banyak sekali dosanya. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu wa dakhalahul jannah. Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Keburukannya apa? Semua keburukan dia lakukan. Kebaikannya apa? Cuma ngasih minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Kata Nabi, Ghafarallahu wa dakhalahul jannah. Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Itu tandanya apa Pak Dokter? 1000 berbagai keburukan kita terhapus oleh 1 kebaikan. Namun kalau manusia dibalik, 1000 kebaikan kita akan terhapus oleh 1 Kesalahan. gitu. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan ayat Hud, surat ayat Hud ayat 3 ya. Bapak Ibu kita lanjut. Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke surah Ali Imran ayat 133 yang terkait dengan masalah ampunan. Ya. Al-Ghafir, Al-Ghafar, dan Al-Ghafur. Ini menarik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wasari'u, dan berlomba-lombalah ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Renungannya Ibu dan Bapak, kenapa Allah ketika membahas ampunan langsung membahas surga di ayat ini? Ini satu ayat, di beberapa ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah membahas tentang ampunan, langsung bicara surga itu. Silakan Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan sebelum nanti kita jelaskan berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tafsir. Diberi langsung kepada Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi. Ayo. Karena untuk mendapatkan surga kita harus mendapatkan ampunan Allah, Ustaz. Ya apa hubungannya itu? Karena dosa yang menghalangi untuk memasuki surga, Ustaz. Ini diantara keutamaan kita untuk melakukan istighfar Bapak Ibu ya. Langsung Allah bahas tentang bab surga itu. Ini kita mendapatkan penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya. Masya Allah, kata Imam Al-Ghazali, kenapa di surah Al-Imran 133 ketika Allah membahas ampunan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, Allah langsung membahas tentang bab surga. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, karena satu-satunya yang menghalangi kita untuk mendapatkan surga itu adalah dosa. Asyai'ul wahid, satu-satunya Bapak Ibu, yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga itu adalah dosa. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka tidak ada yang lebih menyedihkan perasaan seorang mukmin kecuali ketika dia berdosa.
Selama ini saya tanya kepada Bapak Ibu, ya, dan tolong jawab dengan jujur, apa yang paling menyedihkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Tidak punya uang, tidak punya santapi yang baru, tidak punya Pajero, atau ayo Bapak Ibu sekalian. Dunia wisdayanya Ustaz. Dunia yang baru. Iya Bapak dan Ibu ya. Kan begini apa ya Bu Tuti ya, kalau kita renungkan satu-satunya yang akan menghalangi seorang mukmin untuk mendapatkan surga itu adalah dosa. Maka tidak ada yang paling menyedihkan hatinya, tidak ada yang paling melukakan perasaannya kecuali ketika dia mendapatkan penghalang antara dia dan surga, betul? Karena semua kita, ya, orang beriman ini tidak ada yang paling kita kejar sebagai impian terbesar, sebagai cita-cita teragung adalah kecuali kita bisa masuk surga. Maka hal yang paling menyedihkan seharusnya adalah ketika kita punya penghalang kita untuk mendapatkan surga itu. Dan satu-satunya penghalang surga, kata Imam Al-Ghazali, adalah dosa apa? Maka ibu dan bapak sekalian, itulah sumber kesedihan orang-orang beriman, dosa Bapak Ibu. Nggak boleh yang lain itu. Tidak boleh ada hal-hal lain yang membuat kita sedih, melebihi sedihnya kita ketika kita berdosa kepada Allah. Bapak Ibu, ada nggak orang Pak yang bahagia ketika mendapatkan uang hasil tidak halal? Ada nggak? Ayo. Tapi dia paling sedih itu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kan ada Bu Tuti ya, orang bahagia mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, Pak. Ini sudah Bapak Ibu, ini sudah error itu imannya itu. Padahal ketika dia mendapatkan uang dengan cara tidak halal, itulah sumber kesedihannya. Karena dia sedang berdosa, yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan Surga. surga itu. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, tidak ada orang yang masuk surga yang dagingnya tumbuh dari harta yang tidak halal. Itu Rasulullah sampaikan demikian. Demi Allah, tidak ada yang ke surga orang yang dagingnya tumbuh dari harta yang tidak halal. Ini dia mendapatkan harta dengan cara tidak halal, bahagia. Ini pasti Bapak Ibu sudah koslet itu ininya apa? Keimanannya itu. Kenapa? Karena nggak boleh ada yang menyedihkan perasaan kita selain ketika kita banyak dosa, Bapak Ibu. Makanya pernah kita sampaikan Bapak Ibu, apa bahasa Arabnya dosa? As-sai. As-sau apa as-sai buat itu ya? Apa as-sau Bapak Ibu sekalian. Ya, as-su itu busuk. Su itu dosa. Apa bahasa Arabnya bangkai? Bapak Ibu? Bahasa Arabnya dosa itu asu. Bukan asu ya, bukan. Asu. Apa bahasa Arabnya bangkai? Asau, Bapak Ibu. Sama, beda harokat. Kenapa mirip? Dalam kajian bahasa Arab, Bu Dr. Wedi, tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Berarti ada kaitan antara bangkai dengan dosa. Dosa asu, bangkai asau. Kenapa dekat? Karena seorang mukmin harus melihat dosa itu seperti bangkai. Bapak Ibu, ketika menciumnya sedap atau jijik, Pak? Jijik. Ketika kita dekat dengannya ingin berlama-lama atau ingin segera menjauh. Harus seperti itulah seorang mukmin dengan dosa. Seperti dia melihat seonggok bangkai. Menjijikan, tidak suka, dan tidak ingin berlama-lama. Segera menjauhinya, segera betul-betul tidak suka dengannya. Nah, harus seperti itu Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Banyak di antara kita tidak merasa bersedih ketika kehilangan banyak kesempatan untuk beramal soleh. Namun banyak yang bersedih ketika kehilangan harta, ketika kehilangan ini, tapi tidak bersedih ketika kehilangan usia yang tidak menjadi amal soleh. Padahal satu-satunya sumber kesedihan bagi orang beriman itu adalah ketika dia punya penghalang antara dia dan
surga. Maka ketika kita mendapatkan ampunan, kita sudah dibersihkan penghalang itu dengan surga. Ketika kita mendapatkan ampunan, sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dan surga. Makanya di ayat ini ketika Allah berbicara masalah ampunan, langsung bicara surga. Karena satu-satunya penghalang kita untuk mendapatkan surga itu adalah dosa. Dan dosa itu terhapus oleh ampunan. Ya. Makanya ibu dan bapak sekalian, orang-orang yang senantiasa innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang disiapkan oleh Allah di surat Adz-Dzariyat ini untuk menjadi penghuni surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Yang terus mengisi sepanjang sepertiga malamnya dengan munajat-munajat terbaik beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Bapak Ibu kita mendapatkan informasi dari Allah, arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini menarik kepada Ibu sekalian ya. Ketika Nabi menulis surat kepada Heraklius, Pak, dan mengajaknya untuk ke surga seluas langit dan bumi, apa kata Heraklius? Fa'aidan nar. Kalau surga seluas langit dan bumi, di manakah neraka? Ini kata beliau Bapak sekalian ya. Kalau surga seluas langit dan bumi, di manakah neraka? Ini orang cerdas kayak begini. Qala Nabi subhanallah fa ainal lail idza ja'an nahar. Kata Nabi pun sangat cerdas bahasanya. Di manakah malam kalau sudah datang siang? Ini kalimat Nabi. Kan kata Nabi kepada Heraklius ini, seorang raja, masuklah kamu ke agamaku, masuklah kamu ke agama Islam untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kata dia, kalau surga seluas langit dan bumi, di manakah neraka? Nabi mengatakan, kalau sudah datang siang, di manakah malam? Ini kira-kira maknanya apa Bapak Ibu? Apa maknanya? Tertutupi ya. Nerakanya tertutupi. Karena begini Dr. Dele ya, ada yang berpendapat kalau surga itu seluas langit dan bumi, berarti kapasitas neraka itu kecil, space-nya kecil. Karena sudah terhabiskan oleh surga. Kalau begitu mas saya akan mudah berbuat maksiat lah gitu. Kenapa? Toh neraka kecil gitu, tidak akan muat ya. Kalau orang ke neraka begitu. Padahal kata Nabi, di manakah siang kalau sudah datang malam? Artinya apa Ibu? Ketika kita masuk surga, seakan-akan tidak ada neraka itu. Saking luasnya surga itu. Namun ketika ada orang yang masuk neraka, seakan-akan tidak ada surga. Saking luasnya neraka itu. Bapak Ibu, kalau kita datang malam, kelihatan siang enggak? Tidak. Kalau datang siang kelihatan malam tidak? Nah, seperti itu bahas. Ini kalimat Nabi Bapak Ibu ya. Nabi sangat cerdas sekali itu. Di manakah malam kalau sudah datang siang? Artinya surga luas, neraka pun luas. Kan begitu ya. Bapak Ibu saking luasnya surga itu Bapak Ibu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya 8 pintu. Dan satu pintunya itu jaraknya Bapak Ibu, satu pintu leganya luasnya itu kata Nabi adalah bainal Makkah wal Himra atau Himyar atau bainal Makkah wal Busro. Ini sekitar 975 mil Bapak Ibu ya. Satu pintu itu. Dan kata Rasulullah di sana kita akan berdesak-desakan untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau 970 mil itu berapa kilometer Bu Dokter Tuti Bu Terdela itu ya. Ini satu pintunya itu ya. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada kita apa saja 8 pintu itu ya. Dalam beberapa hadis Bapak Ibu sudah Rasulullah SAW jelaskan. Tapi ada amalan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk ke pintu mana saja. Di antaranya adalah tentang
Al-walid awsatu abwabul jannah. Orang tua itu pintu surga paling tengah. Artinya ketika kita memperlakukan orang tua kita, Bapak Ibu, sampai ke puncak-puncak kebahagiaan mereka, kita sudah membuka semua pintu-pintu itu. Jadi Bapak Ibu kan ada 8 pintu ya, ada babul sholah, babul jihad, kemudian babul sedekah ya, babul royan, babul aiman, babul kadimil ghaid ya, kemudian babul jihad, babul radin, itu nama-nama pintu surga itu. Rasul jelaskan langsung dalam hadis-hadisnya. Tapi ada amalan-amalan yang kalau kita melakukannya seakan-akan kita bisa masuk ke pintu mana saja. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah al-walid awsatu abwabul jannah, yaitu memuliakan kedua orang tua. Ini salah satu keistimewaan bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, al-walidani dinun wad-dainun. Orang tua itu agama dan hutang. Orang tua itu agama dan hutang. Ini kata para ulama, al-walidan dinun wad-dainun. Orang tua itu agama dan hutang. Kenapa disebut agama? Karena memuliakan keduanya itu bukan karena selera perasaan kita, tetapi anjuran agama kita. Dan kebahagiaan akhirat kita sangat bergantung kepada sebisa apa kita membahagiakan keduanya di dunia. Salam Bapak Ibu salam ya. Kenapa orang tua disebut dengan dinun? Karena memuliakan keduanya bukan hanya sekedar selera perasaan, tetapi anjuran agama. Bapak Ibu suka tidak suka harus memuliakan orang tua, karena itu perintah agama. Dan kebahagiaan akhirat kita sangat bergantung kepada sebisa apa kita membahagiakan keduanya di dunia. Kalau ingin menjadi orang yang bahagia di akhirat, bahagiakan orang tua kita, Bapak. Itu namanya dinun, Bapak sekalian. Gak mungkin ada anak yang bahagia akhiratnya ketika dia tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya di dunia. Baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Karena ada 5 kewajiban yang harus kita lakukan walaupun orang tua kita sudah tiada. Kematian tidak menggugurkan kewajiban kita kepada orang tua. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa ada 5 kewajiban yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sudah tiada. Sekarang Bapak Ibu mari kita evaluasi sudah semaksimal apa kita untuk berbakti kepada keduanya. Itulah masa depan akhirat kita. Kan begitu Bu Dr. Dela ya. Dan menarik Bu Tuti, juga disebut orang tua itu dainun, hutang. Kenapa disebut hutang Bapak Ibu sekalian? Karena apapun yang kita lakukan kepada orang tua itu adalah hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Kan keluarga itu begitu Bapak Ibu ya, keluarga itu sambung menyambung. Apapun yang kita lakukan kepada orang tua akan dibayar oleh anak-anak kita kepada kita itu. Makanya kalau ingin mendapatkan keturunan yang baik, maka kewajiban pertama, baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kita suka salah ya. Kita ingin punya anak yang baik, tetapi kita tidak memperlakukan orang tua sebaik mungkin. Ini sebuah kesalahan Bapak Ibu sekalian. Makanya selalu ada Bapak Ibu persoalan ya anak-anak kepada kita ketika kita tidak baik memperlakukan kedua orang tua itu. Itu disebut dengan dainun. Karena Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan kepada orang tua ada balasannya yang Allah percepat di dunia. Tidak hanya di akhirat itu. Allah percepat di dunia. Salam Bapak Ibu ya. Di antara amalan yang Allah balas, percepat balasannya di dunia, itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua. Itu Bapak Ibu, Masya Allah orang tua ini ya.
maka dia bisa membuka pintu-pintu surga itu. Masya Allah. Makanya ketika hidup kita sedang banyak persoalan, kata Dr. Kordowi, maka cek hubungan kita dengan dua ini. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Kedua, hubungan kita dengan kedua dengan orang tua kita itu. Nah, kemudian di hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu sekalian, pintu surga ini ada 8. Dan ini khusus ibu-ibu, Pak Dokter Wedi ya, punten saya akan sampaikan dulu ke ibu ini untuk membahagiakan ibu-ibu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Surga itu ada 8 pintu, ya. Babul sholah, babul jihad, ya, babul sodakoh, babul kadimil ghaid, babul royan, babul aiman, ya. Kemudian babul rodin, itu pintu-pintu surga yang Rasul sampaikan itu. Semua bisa dimasuki oleh ibu-ibu kemana saja itu. Apa kata Nabi? As-salatu khamsaha, as-sawmu dahroha, wa hafidhat farzaha, wa ta'at zauzaha. Itu kata Rasulullah SAW. Seorang perempuan bisa masuk ke pintu mana saja yang 8 itu, ya, ketika dia melakukan 4 hal yang istiqomah dalam kehidupannya. 1, as-salatu khamsaha. Salat 5 waktu terjaga dengan baik. Yang kedua, as-sawmu dahroha, yaitu melaksanakan saum dengan baik. Yang ketiga, wasulat menjaga kehormatannya itu. Dan terakhir, wa ta'at zauzaha, dan taat kepada suami. Menarik Pak Dokter, hampir semua kisah tentang surga perempuan di dalam hadis-hadis Nabi selalu terkait dengan seorang laki-laki bernama suami itu. Ya, begitu. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, kalau belum punya suami bagaimana? Kan itu selalu ditanya itu. Maka ketika kita tidak bisa bertaat kepada suami karena Allah belum menakdirkan, maka bertaatlah kepada Allah yang merencanakan kita untuk mendapatkan suami. Gitu sekali ini. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Ini sebetulnya tidak nyambung kajiannya, tetapi mudah-mudahan memberikan gambaran tentang surga Ibu dan Bapak sekalian. Maka saya menganjurkan Bapak Ibu, ada amalan-amalan terbaik yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk membuka pintu-pintu surga yang 8 itu. Ya. Ini butuh satu pertemuan khusus sebetulnya Bapak Ibu ya. Yang tidak bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut Pak Dokter. Kita lanjut Bapak Ibu ke hadhil asma nu'minu biha wa nad'ullaha walil imanu biha athar, ya. Apa yang kita dapatkan ketika memahami Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghafur, dan Allah Al-Ghafar. Ada 3 pelajaran terbaik yang disampaikan para ulama kita ketika setiap kita memahami nama Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, antuhibba rabbaka muhabbatan azimah falau anna wahidan minan nas ra'aka 'alal ma'siyah summa ba'da dzalika katama 'alaika walam yahtuka sitraka walam yakshif syarraka walam yuhadditska bihadzal ma'siyah allati ra'aha minka. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan makin jatuh cinta kepada Allah. Kenapa makin jatuh cinta Pak Dokter? Karena sebanyak apapun dosa-dosa kita, Allah akan menutupnya, dan ketika Allah menutupnya, terus memberikan kebaikan dalam hidup kita. Sementara kalau kita berdosa kepada orang, dia akan menghentikan kebaikannya dan akan membongkar aib kita itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Saya ulang Bapak Ibu ya, saya ulang. Ketika kita memahami Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar, 1, kita akan antuhibba rabbaka mahabbah azimah. Kita akan makin jatuh cinta kepada Allah. Kenapa makin jatuh cinta? Sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa kita, Allah akan menutupinya. Tidak akan pernah membongkar kesalahannya. Ketika Allah menutupi dosa itu, Allah terus berikan dan alirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Rezeki, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, kelancaran, segalanya Bapak Ibu. Padahal ketika itu
Allah sedang menutup rapat-rapat aib kita. Cinta tidak Bapak Ibu kepada Allah yang seperti ini. Sementara kesalahan kita kepada manusia satu saja Pak Dokter, dia akan menghentikan kebaikannya kepada kita. Betul? Bahkan dia akan bongkar aib kita itu kepada yang lainnya. Jadi Ustadz kalau begitu berarti ya sudahlah kita berdosa kepada Allah sajalah dan kepada manusia juga jangan begitu juga Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu ya. Bapak dan Ibu, Allah itu tahu loh hitungan dosa-dosa kita. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang boleh jadi Bapak Ibu sekarang sudah lupa, betul tidak? Allah tahu hitungan per satu dosa itu, Allah tahu semuanya itu. Nggak ada yang luput Bapak Ibu. Allah tutup, dan ketika ditutup ini, Allah teruskan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ngasih rezekinya, ngabulin doanya, menyembuhkan penyakitnya, memberikan solusinya, mensehatkan badannya, mensakinahkan rumah tangganya, mensukseskan anak-anaknya. Terus Allah alirkan Bapak dan Ibu sekalian. Padahal ketika Allah mengalirkan itu sedang menutup dosa-dosa kita. Namun manusia akan menghentikan kebaikannya kepada kita ketika kita bersalah kepadanya. Betul ya? Dan tidak akan pernah bisa untuk menyembunyikan dosa-dosa kita, akan diumbar kepada yang lain. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. Seindah ini cintanya kepada kita itu. Ini yang pertama. Makanya Ibu dan Bapak masih ingat Pak Dokter kalimat Sufyan Ats-Tsauri, menghadap Allah dengan banyak keburukan kepadanya atau sebentar Bapak Ibu sekalian, ada yang ganggu. Baik. Sampai mana tadi Bu Tuti? Lupa. Sufyan Ats-Tsauri. Oh, Sufyan Ats-Tsauri. Menghadap kepada Allah dengan beribu dosa kepadanya itu lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa satu dosa kepada manusia. Kenapa menghadap Allah dengan membawa begitu banyak dosa kepada Allah lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa satu dosa kepada manusia? Karena sebanyak apapun dosa-dosa kita kepadanya, Allah Maha mampu untuk menutupi semuanya. Namun satu dosa kita kepada sesama, belum tentu dia punya kekuatan untuk menutupinya. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, sebanyak apapun dosa-dosa kita kepada Allah, ketika kita minta maaf, Allah mengampuninya ka'annaka lam tuhti, seakan-akan Anda tidak pernah berdosa. Tetapi ketika kita punya dosa kepada manusia, satu saja, dia akan memaafkannya, tapi belum tentu bisa melupakannya. Ini kalimat seorang ulama besar ketika masa tabi'in, namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka Bapak Ibu, yuk kita benarkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebesar-besar cinta kepadanya. Maha tidak pernah menghentikan kebaikannya akibat dosa-dosa kita. Maha tidak akan pernah menghentikan pengabulan doa-doanya gara-gara kemaksiatan kita. Karena sebanyak apapun kesalahan kita kepada Allah, tidak akan pernah menghentikan Allah untuk terus memberikan kebaikan, kelembutan, kasih sayang, perawatan terbaik, rezeki, dan lainnya kepada kita. Masya Allah. Ini yang pertama kata para ulama. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran terbaik yang kedua, ya, dari Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar adalah fataha babil amal asyaridin anillah wa annal babar roja fillahi maftuhan la yuglaq. Bapak Ibu, dari pemahaman Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar adalah akan terus Pak membangun harapan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan apa Bapak Ibu? Harapan sebanyak apapun dosa kita dan sebesar apapun dosa kita, Allah akan memaafkannya. Ini akan terus terbangun harapan itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena Allah Al-Ghafir. Allah akan mengampuni dosa kita. Allah Al-Ghafur. Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun dosa-dosa itu. Dan Allah Al-Ghafar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa itu.
Maka ketika kita memahami ini akan terus membangun harapan kepada Allah, ya, maftuhan la yuklak. Harapannya terbuka dan tidak pernah tertutup. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini adalah pelajaran kedua. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kalau Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Allah mencintai orang yang minta maaf kepadanya, kenapa kita tidak dijadikan oleh Allah dari awal tidak berdosa kepadanya? Ayo. Kalau Allah maha memaafkan dosa kita, Dr. Dele, maha mencintai orang yang minta maaf, betul kan? Maha memberikan kebaikan kepada orang yang minta maaf, kenapa tidak dari awal Allah menjaga kita untuk tidak berdosa? Ayo. supaya kita minta maaf, supaya kita Ayo. beristighfar. Ini pernah ditanya Bapak Ibu apa kalimat ini di kitab yang menjadi rujukan kita ya Pak Dokter ya, yaitu Ratib An-Nablusi yang 5 jilid itu. Ini ada di bahasan at-tawab sebetulnya. Tapi saya sampaikan di kajian ini. Kalau Allah akan memaafkan dosa-dosa kita, maha mencintai orang-orang yang minta ampun, bahkan akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang minta ampun. Kenapa tidak dari awal Allah menjaga kita dari dosa? Kan Allah mampu itu. Namun kenapa membiarkan kita berdosa? Untuk menguji umatnya, Ustaz. Dilengkapi Pak Dokter. Karena surga itu kan harus diraih dengan pengorbanan, Ustaz. Tidak akan mungkin masuk surga sebelum diuji gitu, Ustaz. Atau untuk memperlihatkan sifat Allah yang Maha Rahman Rahim, Ustaz. Oh, ayo Bu Elin, ayo. Mangga ini mah kajiannya terbuka. Baik, saya sempurnakan ya, karena waktu juga Pak Dokter ya, Bu Elin, Dokter Wedi ya, Dokter Dele atas jawabannya. Barakallahu fiik, hayakallah. Saya ingat kalimat Ustadz Ratib An-Nablusi Pak Dokter, Masya Allah ya. Apa hikmahnya Allah menakdirkan kita berdosa, padahal Allah begitu mencintai orang yang minta maaf, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang minta ampun ya, bahkan mereka memberikan kebaikan kepada orang-orang minta maaf, yang minta ampun itu. Bapak Ibu, ini sesuai dengan kalimat yang kedua ini. Orang-orang Bapak Ibu yang sedang berdosa, yang telah berdosa Pak Dokter, itu kemudian minta maaf, itu energi perbaikannya dahsyat. Energi perbaikannya dahsyat itu. Sementara orang-orang yang merasa tidak berdosa mungkin akan kehilangan energi untuk terus semangat memperbaiki diri. Itu kalimat Ustadz Ratib An-Nablusi, seorang ahli tafsir. Saya punya tafsirnya Bapak Ibu 10 jilid ya di rumah itu. Namanya Tafsir An-Nablusi. Sebelah sana. Bapak Ibu, orang-orang yang berdosa kemudian minta maaf kepada Allah, Pak Dokter, energi perbaikannya itu dahsyat. Tapi orang-orang yang tidak sama sekali merasa tidak pernah berdosa, itu bahkan mungkin kehilangan energi untuk terus semangat memperbaiki diri. Itu salah satu hikmah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Salah satu hikmah. Betapa banyak prestasi-prestasi besar ditorehkan oleh orang-orang yang punya masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Bapak Ibu contoh terbaik ya. Beliau menorehkan tinta emas dalam sejarah umat Islam. Itu ternyata energi dahsyat itu dihantarkan oleh memori masa lalu. Ketika beliau ingat bla 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 bla. Makanya Bu Dokter Dele, Umar bin Khattab itu setiap suatu nangis ya, nangis karena ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan tangisan itu menjadi energi dahsyat untuk memperbaiki masa hari-hari yang yang akan datang. Itu Bapak Ibu hikmah dari Ustaz Ratib An-Nablusi. Sementara Pak Dokter kalau kita tidak merasa berdosa, tidak ini, itu khawatirnya memang kita tidak punya semangat memperbaiki diri ya begitu. Saya mah udah selesai gitu, begitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Dan manusia memang membutuhkan energi itu ya. Itu salah satu hikmah sebetulnya
dari seorang ahli tafsir, Pak. Bukan dari saya, Bapak Ibu, karena saya bukan ahli tafsir, saya hanya pembaca tafsir saja ya, bukan ahli tafsir itu. Namun alhamdulillah semua kitab-kitab tafsir di rumah Bapak Ibu sudah sangat lengkap, walaupun beberapa tafsir sedang saya buru dan belum mendapatkannya. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerasa nggak Bapak dan Ibu saat ini orang-orang yang sedang berhijrah itu ya daya kedekatan Allahnya, daya interaksi Al-Qur'annya, daya kajiannya itu lebih bergelora ya, lebih dahsyat gitu ya, daripada ya tanda kutip orang-orang yang tidak pernah jatuh ke lubang kesalahan. Maka mudah-mudahan Pak Dr. Wedi ya, Bapak Ibu, memori masa lalu yang kita pernah jatuh dalam lubang-lubang kesalahan itu menjadi energi dahsyat, energi besar kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, memperbaiki semua kehidupan kita, tentu saja untuk menyiapkan, memataskan diri untuk bisa menjadi ahli surga. Itu Bapak Ibu, hikmah yang disampaikan ahli tafsir ya. Ahli tafsir itu. Maka semangat memperbaiki diri itu dahsyat. Ketika kita tahu Allah Maha memaafkan dosa kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Allah tidak ada Al-Ghafir, tidak Al-Ghafur, dan Al-Ghafar, ada nggak semangat orang memperbaiki diri ketika dia sudah berdosa? Ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada sekalian. Maka kalau bahas Sundanya, dia akan kagok, apa namanya itu? Kagok berontak. Nah itu. Bu Tuti, what the meaning of berontok? Tuti apa itu? Kalau orang, sekalian Pak Dokter ya, Allah tidak menamakan Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar, orang tidak ada semangat untuk memperbaiki diri. Bahkan dia akan, tadi itu, akan kagok, itu, berontok ya. Kalau bahasa kita mah tanggung gitu Bapak Ibu sekalian ya, maka dia akan terus berbuat kerusakan tidak? Iya. Maka Al-Ghafir, Al-Ghafur dan Al-Ghafar Allah hadirkan untuk menghentikan kerusakan manusia. Itu hikmahnya Bapak sekalian. Izin Ustaz, waktunya tinggal 5 menit lagi Ustaz. Oh iya, benar Pak Dokter ya, Masya Allah. Terakhir Bapak Ibu, terakhir ya. Baik, mohon izin. Dan Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terbesar dari 3 nama ini adalah antukina ayyuhal muslim annahuma mahma balagad dunubuka kasrah fa inna maghfiratullah wa rahmatahu awsa'u min dunubika. Akan menghujamkan keyakinan di dada kita, sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa kita, pintu maaf Allah begitu luas. Allah mudah memaafkannya karena pintu ampunan Allah seluas samudra yang tidak memiliki batas pantai dan batas tebing. Inilah pelajaran-pelajaran terbaik Bapak Ibu dari nama Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar. Wallahu a'lam bissawab. Enggak Pak Dokter, mohon izin. Punten agak terlalu lama. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ini tema yang luar biasa ya, yang kelanjutan dari tema sebelumnya. Tentang Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghafar, dan Allah Al-Ghafur. Baik, Ustadz izin untuk membuka sesi diskusi untuk sesi pertanyaan. Dipersilakan. Ini Ustadz ada, silakan Teh Rini dulu ya. Teh Rini di kolom langsung ya, di raise hand. Dipersilakan Teh Rini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Teh Rini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Iya. Terkait tadi yang berbuat baik terpungkiri bahwa tidak semua orang itu bijak gitu ya Ustaz. Nah, karena ternyata bijak itu bukan milik mereka yang usianya senja. Bagaimana tanggapan Ustaz jika ada seorang anak yang membatasi komunikasi dengan orang tua karena kalau ditanggapi terus yang jadi pembahasannya selalu saja menjelekkan menantu misalnya atau anak-anak yang lainnya. Dan tidak jarang kita yang mendengar juga kadang suka ikut terpancing gitu. Nah, sementara si anak takut amalan ibu itu terhapus karena seakan-akan seperti tidak ridho gitu pada takdir Allah.
Apakah dengan membatasi komunikasi adalah hal yang tepat? Itu saja Ustadz, terima kasih. Baik Tehrin, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik, keistiqomahan dalam ketaatan Tehrin dan keluarga besar juga kita semua insya Allah. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian, ini Al-Quran, bimbingannya Al-Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang tua. Semua interaksi-interaksi itu, Bapak Ibu, dibimbing oleh Al-Quran. Bahkan besok di TSM pagi-pagi, Bapak Ibu, saya akan membahas tentang bagaimana cara syariat membimbing hati. Ya. Itu saya sampaikan besok di kajian TSM, Pak Dokter. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya keluangan waktu, nanti kita bisa silaturahim besok di Masjid TSM, ya, Masjid Agung TSM, Trans Studio Mall. Saya akan membahas tentang kajian para ulama, bagaimana syariat ini mengawal perasaan gitu Pak Dokter. Agar perasaan ini tidak liar, tidak jerambah begitu ya. Karena kalau tidak dapat bimbingan, setan mudah mempermainkan perasaan kita untuk terjebak ke hal-hal yang memang tidak dibimbing di dalam hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Itu nanti besok bahasanya di TSM. Nah, terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan orang tua, Al-Quran sudah sempurna itu mengawalnya. Al-Quran sudah tuntas untuk mengarahkannya itu. Sampai-sampai pada kalimat, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita membantah orang tua untuk hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itulah keutamaan orang tua. Selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk banyak mengalah. Kecuali memang kalau saran mereka, suruhan mereka dan sebagainya itu memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya, Tehrin. Nah, terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, maka orang tua jangankan begitu, kafir saja kita tidak boleh menjauhinya. Itu Tehrin. Jangankan masih Islam ya, jangankan masih ini, orang tua kita kafir saja, kita tidak boleh menjauhinya dan menghardiknya. Jangan lihat apa keyakinannya, tapi lihatlah bagaimana cara Al-Quran membimbing kita untuk memperlakukan orang tua. Jangankan sekedar itu, orang tua itu menyekutukan Allah, orang tua kafir tidak percaya Allah, kita tidak boleh memusuhinya, kita tidak boleh menjauhi dan menghardiknya. Itu panduan syariat. Maka kalau kita menemukan orang tua seperti ini, kewajiban kita adalah menyayanginya. Bagaimana cara menyayanginya? Pastikan orang tua kita di hari tua, Bapak Ibu sekalian, itu tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa yang dia ceritakan tentang kejelekan-kejelekan orang dan itu ghibah, Bapak Ibu harus betul-betul punya hati yang sangat mencintainya. Bagaimana orang tua saya tidak berghibah? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada kata kecuali kita pahamkan orang tua kita dengan ilmu. Dan memahamkan dengan ilmu nggak usah kita ngomong, Tehrin ya. Karena banyak anak yang gagal ketika bicara kepada orang tua. Mungkin kita, Bapak Ibu bisa ajak kajian, atau saya sering sampaikan ke Teh Rosi juga ya di setiap kajian, yuk setiap kita punya taklim keluarga. Setiap anggota keluarga besar punya taklim keluarga. Bapak Ibu, Teh Anita juga paham, saya hampir 1 tahun ini, Bapak Ibu, itu tidak banyak kajian-kajian yang besar. Karena saya fokus ke kajian-kajian keluarga, Bapak Ibu sekalian. Karena ini efektif, Bapak Ibu sekalian. Kan di keluarga itu ada persoalan ini, persoalan itu, ya Bapak Ibu ya. Maka sebetulnya ketika kita ada taklim, di sana ada keberkahan, ada ikatan keluarga yang makin kuat, ada amal soleh, juga ada solusi-solusi terbaik yang bisa kita pecahkan itu. Kalau misalnya anak ke orang tua, ibu duduk, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'in, ceramah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ibu kita tidak akan dengar gitu ya. Yuk bikin kajian di keluarga besar kita sampaikan kepada Ustadz. Ustadz tolong nanti sampaikan tentang bab ini. Itu hidayah nantinya Bapak Ibu sekalian. Hidayah itu akan masuk tanpa ibu kita merasa digurui itu. Kalau ayah duduk, ibu duduk, ambil pulpen, innalhamdulillah, kalau kita mulai ceramah. Mungkin gagal begitu ya. Nah, seperti itu.
Itu Bu. Jadi jangan menjauhi. Kalau kita menjauhi, siapa yang akan meluruskan orang tua kita? Tehrin, kalau kita menjauhi, kemudian kita misalnya jangan begitu, tidak akan diterima. Justru ketika diterima itu kalau kita dekat, Bapak Ibu sekalian. Itu konsep dakwah loh. Pendekatan, penyesuaian, pengendalian. Kita nggak mungkin bisa mengendalikan orang atau misalnya memahamkan orang kalau kita tidak ada pendekatan dan tidak ada penyesuaian. Dan ini saya sering sampaikan di kajian-kajian Almarhum Soleh Teh Rosi ya, begitu. Di kajian-kajian internal gitu. Karena ini fikih dakwah, Bu. Makanya justru kita harus dekat ya. Yuk kita bikin acara kajian di keluarga. Biarkanlah hidayah-hidayah itu betul-betul benderas kepada orang tua kita dari kalimat-kalimat ulama-ulama kita yang meluncur di kajian-kajiannya. Jangan kita yang bicara. Kadang orang tua nggak mau dengar itu. Ya. Kadang orang tua nggak mau dengar Bapak Ibu sekalian. Nah itu sayangi, deketin, pastikan orang tua kita di hari tua itu dalam ketaatan kepada Allah. Jangan dibiarkan berdosa Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan orang tua, siapa yang akan menyayanginya? Siapa yang akan meluruskannya Itu justru kesempatan kita untuk bisa mengantarkan orang tua kita mulia di hari tua dan bahagia kelak ketika di akhirat. Ya. Dan di sini kadang ada korban perasaan Pak Dokter ya. Kan orang tua itu kalau sudah tua punten Bu. Kan kata Allah di surat An-Nahl itu kan summa radduhu ila ardalil umur. Orang tua itu pemahamannya, kesadarannya mulai menurun kan begitu ya. Termasuk Bapak Ibu penguasaan kata-kata itu menurun semuanya. Dan kita harus paham itu agar kita tidak mudah sakit hati dan tersinggung dengan kalimat-kalimat orang tua. Justru di hari tua itu, Pak, buktikan sayang kita kepada orang tua. Jangan pernah ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Pastikan imannya, pastikan ibadahnya. Pastikan kita punya kesempatan mengantarkan hari tua orang tua kita ke puncak-puncak kemuliaan dunia dan akhirat. Itu pesan dari para ulama kita. Na'am wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah Ustaz. Dengan kajian seperti ini Ustaz ya, di rumah kan kita dengarkan, dimikrofonkan gitu kan, secara tidak langsung juga didengarkan oleh seluruh anggota keluarga. Itu salah satu membuka hidayah untuk kajian keluarga itu Ustaz ya. Betul Pak Dokter. Insyaallah. Mudah-mudahan ini juga pertanyaan yang sudah terjawab dari Teh Dewi Solihah ya, sama dengan pertanyaan yang sama. Ya, itu ada Teh Mila, Pak Dokter. Teh Mila nanti tanggal 1 insya Allah ya, sudah ready. Pak Ustadz gimana? Itu suaranya agak timbal balik, Bu Mila. Mohon izin. Dua device itu. Tapi tanggal 1 sudah ready insya Allah ya untuk pertemuan sahabat surga. Insya Allah mangga. Baik, barokallah. Mudah-mudahan berkah buat Teh Mila juga dan keluarga yang nanti akan jadi tempat kajian kita ya. Ya. Ya, saling mengingatkan juga di kolom chat sudah ada form konfirmasi, mohon untuk diisi juga. Baik, sebelum ke Teh Dele, ke ini dulu Ustadz, ini dari Teh Wulan. Di kolom chat ada pertanyaan, Pak Ustadz, izin bertanya sejauh mana kita dapat mengikhtiarkan keinginan kita dan optimis bahwa doa kita akan terkabul, dan kapan kita harus berhenti berikhtiar dan berbaik sangka bahwa apa yang terjadi meskipun tak sesuai keinginan kita itu adalah terbaik untuk kita. Itu Ustadz pertanyaannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, pertama Ibu dan Bapak, tidak boleh ada sedikit pun ruang di perasaan kita ragu dengan ampunan Allah. Memang itulah alasan kenapa Allah untuk Maha Memaafkan melahirkan 3 nama, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar, agar tidak ada satupun ruang-ruang di perasaan kita untuk meragukan tentang ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, sebesar apapun kesalahan itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita punya Allah yang tidak akan pernah sulit memaafkan dosa kita sebesar apapun dan sebanyak apapun. Bahkan sampai Allah bilang begini Pak Dokter ya, lau balagot dunubuka anna as-sama, kata Allah itu, tsumma istaghfartani ghafartu laka wala ubali.
andaikan kesalahan dan kemaksiatan yang kamu lakukan sepenuh langit sampai ke langit ketujuh, dan engkau datang kepadaku untuk minta maaf, ghafartu laka wala ubali, aku akan memaafkanmu dan tidak peduli setinggi apapun tumpukan kemaksiatan itu. Allah sendiri yang mengatakan ini dalam hadis qudsi. Jadi tidak boleh ada perasaan-perasaan itu. Dan apa kata Amr Khalid? Kalaulah ada perasaan Allah tidak akan memaafkan, itu minasyaitan. Itu datang dari setan agar kita berhenti minta maaf kepada Allah. Itu Abu ya. Setan tidak mau kita minta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan hasil bujukan mereka. Gitu ya. Nah, yang kedua, kapan kita berhenti dari doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh ada berhenti dari doa, dari harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama apapun harapan-harapan itu dalam sebuah penantian. Karena Allah sedang menguji kesabaran kita, menguji kebaik-sangkaan kita, kan? Sedang ada yang banyak Allah uji dalam penantian-penantian panjang sebuah ikhtiar, sebuah doa, dan sebuah harapan. Justru kata para ulama, Teh Rosi ya, husnudon terbaik kepada Allah itu adalah teruslah berdoa, teruslah berharap, walaupun doa dan harapan itu belum diperlihatkan Allah kabulkan. Kenapa? Karena ketika itu kita sedang melakukan ibadah terbaik kepada Allah, ibadah itu bernama berbaik sangka kepadanya. Kan begitu ya, itu disampaikan oleh para ulama kita. Kapan berhentinya Bapak Ibu? Sampai Allah ngasih keputusan, Bapak Ibu ya, sampai Allah menakdirkan sebuah jawaban, dan itu tidak bisa kita prediksi. Itu semuanya dirancang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diukur dengan kebaikan-kebaikan hidup kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah luar biasa. Baik, berikutnya dari Teh Dele yang raise hand, silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir tadi. Silakan. Enggak, silakan Bu Dokter. Mohon, atur nuhun Pak Ustadz. Mau tanya, tadi kan artinya dosa itu bangkai gitu ya. Ya, Bangkai itu asau. Nah, bangkai itu kan kesannya busuk gitu ya. Busuk, ya, bau, kemudian apa? Menjijikan gitu ya. Nah, itu maksudnya metafora untuk apakah itu ada di badan kita atau di mana gitu? Maksudnya hubungannya dengan mungkin banyak orang juga yang berbuat dosa banyak, tapi dia tidak merasa dirinya busuk gitu ya, tidak merasa. Betul, Masya Allah. Baik. Gimana gitu penjelasannya? Ya, baik, Bu Dokter Dele. Baik, ini kata Pak Dokter sudah habis kajian dari Ali Khan ya? Oh iya. Noman Ali Khan. Iya, saya ke salah satu panitia, ternyata sudah sold out ya ininya ya. Tapi saya punya karya-karya beliau ada 2 di rumah ini. Karena beliau itu Bapak Ibu kalau ingin memahami tafsir dengan tafsiran yang sangat cerdas itu memang salah satunya ahli tafsir sekarang ya, Nu'man Ali Khan itu luar biasa memang. Kan saya dari awal senang tafsir Bapak Ibu Pak Dokter ya, makanya kajian-kajian akidah pun semuanya ayat-ayat Al-Quran karena saya senang tafsir. Dan salah satu tafsir modern yang saat ini luar biasa memang Nu'man Ali Khan. Karena kajian beliau tafsirnya itu ke masalah sosial ya, masalah keluarga gitu, itu sangat bagus sekali. Ya. Barakallah Bu Dokter Dele ya yang sudah kajian dengan Nu'man, dan mudah-mudahan suatu saat bisa dihadirkan di Sahabat Surga Pak Dokter ya, tidak menutup kemungkinan ini. Ya Allah. Luar biasa. Barakallah fik. Baik. Bapak Ibu sekalian, kaidah bahasa Arab adalah tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Kata-kata yang mirip di dalam bahasa Arab pasti ada keterkaitan makna di dalamnya itu ya. Sebagaimana pernah kita singgung Pak Dokter tentang Allah Al-Haya ya. Al-Haya itu Allah yang maha malu. Kan Al-Haya'u malu, Al-Hayatu hidup. Al-Hayatu hidup, Al-Haya'u malu. Kenapa mirip kata-katanya? Kata para ulama, hati yang hidup pasti kuat, besar rasa malunya. Dan orang yang sudah kehilangan rasa malu berarti hatinya sudah tidak hidup. Nah begitu ya. Maka kalau Bapak Ibu punya hati yang hidup, ukurannya sebesar apakah rasa malu kita?
Kalau kita sudah tidak punya rasa malu mempertontonkan sesuatu yang tidak layak di hadapan orang di TikTok ya, joget terosi ya, Teh Anita, apaan, nyanyi gitu ya. Berarti memang hati kita sudah tidak hidup itu ya, karena ciri hidupnya hati itu besar rasa malu. Nah, dosa asu dan bangkai itu asau. Ini mirip, berarti ada makna yang tersambung di antara keduanya. Maksudnya Bu Dokter, seorang muslim ketika melihat dosa harus seperti melihat bangkai. Dia tidak mau dekat, dia tidak tergoda, bahkan tidak mau jadi bestian gitu. Maka dia akan senantiasa menjauhi, kan begitu pemahaman kata ulama. Karena ada Bu Dokter orang-orang yang ketika melihat dosa itu tidak jijik ya, tidak merasa bau, kan begitu ya. Itu seperti dia ketika dekat dengan bangkai tidak jijik, tidak bau, begitu. Ini sebetulnya pemahaman para ulama, seorang muslim ketika melihat dosa harus seperti ketika melihat bangkai, dan tidak ada yang lebih busuk dalam kehidupannya kecuali ketika dia berdosa, karena dia seakan-akan sedang bersama dengan bangkai, kan begitu. Itu pemahamannya Bu Dokter. Ya, sebagaimana kalimat para ulama. Jadi intinya adalah seorang muslim harus melihat dosa seperti dia melihat bangkai, tidak tergoda, tidak tertarik, tidak mau berdekatan, dan tidak berlama-lama, ingin jauh saja. Makanya ketika kita berdosa, Bu Dokter, seperti kita bawa bangkai ingin dibersihkan begitu ya, maka dengan istighfar terbaik kita seperti itu. Kalau disebut metafora, saya juga nggak terlalu paham Bu Dokter ya, tetapi memang seperti itulah kajian para ulamanya. Punten Bu Dokter, saat ini kita punya dosa tidak? Nah, seperti kita sedang bawa bangkai, maka kebutuhan istighfar kita harus lebih kencang, ingin bersih gitu ya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu Bapak Ibu. Seperti tadi di surat Asy-Syu'ara tadi, kebutuhan kita kepada istighfar harus seperti kebutuhan terhadap makan dan minum, harus seperti kebutuhan sembuh ketika kita sedang sakit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada, harus lebih kencang Bu Dokter dalam hidup kita, melebihi kencangnya kita istighfar kepada Allah. Sampai-sampai Nabi itu tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis kedua itu 100 kali minimal Rasulullah itu beristighfar padahal Rasul itu maksum loh. Iya kan? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi jangan sampai istighfar ini ketika terucap di lisan kita, Pak Dokter, ya sama sekali tidak ada kebutuhan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Justru seperti kita sedang bawa bangkai ingin dibersihkan, ingin segera mandi Bu Dokter Dele ya, ingin segera you and me end gitu. Ingin segera berlepas begitu dengan istighfar kita. Itu Bu Dokter Nam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallah khair Pak Ustadz Dedi. Bapak Ibu, mohon maaf karena memang waktu juga ya. Kita harus mengakhiri kajian sore hari ini karena menjelang maghrib. Kajian yang sangat luar biasa Pak Ustadz Dedi. Sekali lagi jazakallah khair atas kajian yang sangat luar biasa ini. Sehat selalu Pak Dokter. Mudah-mudahan ya setiap akhir pekan mungkin ada yang disampaikan Pak Zul, Prof. Endah ini Masya Allah hadir semua. Ya. Prof. Endah, ada yang ingin disampaikan Prof? Dr. Leilani, Masya Allah. Dr. Zulfikar. Assalamualaikum Prof. Dr. Zulfi, Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi bisa bergabung. Ya. Ada yang perlu Prof sampaikan buat kita, Dr. Zul atau Prof? Sedikit Pak Ustadz mengenai ini istighfar. Istighfar itu kan banyak macamnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi. Dan sesungguhnya sebaiknya yang mana nih yang kita amalkan? Saya pertemuan ketiga Pak Dokter akan membahas tentang the miracle of Sayyidul Istighfar. Itu pertemuan ketiga. Enggak. No. Ini saya akan bedah dalam kacamata hadis, dalam kacamata akidah ya tentang Sayyidul Istighfar yang sudah kita hafal bersama-sama di Haram kemarin Pak Dr. Zul ya. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz, Dr. Wedi. Salam Pak Zul ya kita sampaikan di pertemuan ketiga insyaallah. Iya.
Biar penasaran ya Ustaz ya, pegang ijul supaya tetap hadir. Jadi Bapak Ibu sekali lagi pekan depan kita akan lakukan kajian secara hybrid ya, jadi online dan offline. Jadi untuk yang offline insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Al-Fatona. Saya punya sabulbetnya Ibu Mila, tapi tidak menutup juga nanti pada Bapak Ibu untuk juga hadir kalau misalnya tidak berkenan dalam kaitan dengan ada masalah waktu, kita juga akan lakukan secara online juga. Jadi kita bergabung lah ya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung di kajian offline-nya. Nanti Kang Ijul juga bisa hadir. Biar sama nih Kang. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum akhiri mungkin Pak Ustadz ini bisa menyampaikan closing statement-nya dari kajian sore hari ini. Silakan Ustadz. Memang ujung dari kajian kita Pak Dokter adalah hadis riwayat Imam Muslim tentang Sayyidul Istighfar. Kenapa Nabi memberikan ajaran tentang kalimat istighfar ini dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim? Bahkan orang yang membaca kalimat ini ketika pagi hari dan meninggal sebelum sore hari, maka dia sudah berjamin menjadi ahli surga itu. Ini memiliki keutamaan sangat dahsyat. Nanti kita bedah di pertemuan kedua ya tentang keutamaan dan keajaiban Sayyidul Istighfar berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim insyaallah. Itu mungkin Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah